Pengertian zakat produktif. Kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu produktif, yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana yang zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dasar hukum zakat produktif. Dalam Al-Quran, hadis dan ijma tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif. Akan tetapi ada celah di mana zakat dapat dikembangkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud'uhu fatamma waluhu au tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal al-mali wa anta ghairu musrifin wala sya'ilin fahudhu la fala tutbi'u nafsaka. Artinya, apabila dahulu setelah itu milikilah atau berdayakanlah dan bersedekahkan kepada orang lain, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah, dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah engkau turutkan nafsumu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Macam-macam zakat produktif. Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam, yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin pada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Yang pertama, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Yang kedua, zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendaya gunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Sistem pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara, yaitu A. Produktif konvensional. Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk benda-benda produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. B. Produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. C. Controlling atau pengawasan.
dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan itu teratur, tertib, terarah, atau tidak.